sebelah kiri Kanjeng Sultan Agung itu ada celah tanah batu putih yang celah, itu namanya Siti Wangi, tanah yang beraroma wangi. Kenapa wangi? Itu bukan karena dikasih parfum, bukan juga karena tanah yang dicuplike saka Mekah itu bohong, itu mengarenggo ngesot ke wong Jawa. Cerita yang sesungguhnya dan bisa dikonfirmasi kepada Kanjeng Sultan Agung, Kanjeng Ratu Batang, pure valid 100% tidak salah. Tanah itu dulunya tempat menancapnya pusaka Kanjeng Sultan Agung yang bernama Bramastio Lungit. Sugeng sonten para sedulur sedaya ingkang kinasih, yang dari luar Jawa, luar Jogja, ada dari Semarang, dari Surabaya, Jakarta, dari berbagai kota, dari banyak sedulur-sedulur yang baru ketemu sekarang. Saya ucapkan terima kasih karena panjenengan semua sudah meluangkan waktu, tenaga, biaya, pikiran untuk menghadiri atau ikut derek, lebih tepatnya ikut derek marak sowan ngudi dawuh para leluhur agung yang sumare atau yang dimakamkan di Pacitan Agung Imogiri, dan sedulur-sedulur KKS semua yang juga datang dari berbagai kota, anak-anakku semua. Terima kasih sudah selalu berusaha untuk ngestokaken dawuh para leluhur. Bahkan saya tahu dari beberapa anak-anak juga, harusnya hari ini ada acara yang cukup penting tetapi dipending atau ditunda acara itu dengan pertimbangan lebih mengutamakan dawuh para leluhur. Itu sangat baik sekali pengorbanan seperti itu. Karena apa? Itu akan dinilai oleh para leluhur sebagai bentuk setia tubuh, kasih sayang, belas asih kita kepada para leluhur, dan itu tidak akan sia-sia karena apa yang panjenengan lakukan itu berdasarkan tekad bulat, semangat, dan kesadaran, tentunya kesadaran yang tinggi untuk ikut menghaturkan sembah pangabekti, rasa hormat, kasih sayang kita kepada para leluhur, untuk mengaturkan terima kasih pada para leluhur. Itu akan menjadi pintu pembuka atas berkah yang lebih agung, anugerah yang lebih besar lagi. Dan percayalah bahwa apa yang panjenengan korbankan itu tidak akan sia-sia, dan biasanya leluhur akan memberikan pengganti yang berlipat ganda. Dan ada beberapa yang sekiranya penting bagi saya untuk saya sampaikan dan diketahui oleh anak-anak semua, oleh sedulur-sedulur semua yang rawuh dari berbagai kota, bahwa beberapa pekan terakhir ini kenapa cukup intensif dawuh yang disampaikan para leluhur, dan ini sebisanya untuk sebanyak-banyaknya, tapi sesuai dengan kapasitas tempat yang kita sediakan, karena tentunya ada sesuatu yang penting dan urgent. Itu berupa adanya keadaan, situasi dan kondisi yang akan sangat seru tentunya nanti ya kita lalui di tahun 2003 ini. Anggap saja 2023. Anggap saja saat ini kita sedang membangun benteng atau pagar gaib untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang dekat, orang-orang yang kita lindungi, untuk seluruh anggota keluarga. Jadi nanti pada saat marak sowan, panjenengan silahkan untuk mengaturkan sembah pangabekti dan nyuwun tambahan sawab berkah pangestu pada para leluhur. Dan nanti tidak hanya berhenti di situ, monggo sugeng rawuh. Kalau yang belum busana bisa nyewa busana. Nanti dibantu para abdi dalem. Pak Bapak rencang abdi dalem nyuwun tulung dipun biyantu para tamu ingkang nembe rawuh supados dipun biyantu ngagem busana
peranaan kalian Busono Jawi Kang Putri. Ya, saya lanjutkan. Apa yang akan kita alami tentunya akan sangat beragam. Semua tergantung dengan dharma kita masing-masing selama ini, kebaikan atau amal perbuatan baik, yaitu hidup kita berguna untuk orang lain, untuk seluruh makhluk hidup. Itu akan menentukan bagaimana saat kita melewati tahun 2023 yang tentunya akan lebih banyak beragam rintangan. Bahkan kemarin saat saya berdua dengan istri ke perkapan Kembang Lampir secara diam-diam, beliau Eyang Ageng Pemangan ngendiko, Eyang Ageng Nis juga ngendiko, saat ini keadaannya memang kita sedang rawan memasuki suatu fase banyak mara bahaya. Sampai-sampai beliau Ki Ageng Pemanan itu ngendiko, sok wetan kulon kadya gabah dening teri, mula jogonen putra-putramu kabeh, sendika dawuh. Longesto akan dawuh. Dan ini merupakan salah satu rangkaian itu kita membangun partai agar supaya saat melewati situasi dan kondisi yang kurang baik nanti semua diberikan keselamatan, semua akan baik-baik saja, tansah nyandung nyampar sekar sempoko mulya, tansah pinaringan bejo wilujeng. Keberuntungan dan keselamatan itu adalah sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan dunia ini. Keberuntungan tidak ada yang mengalahkan. Oleh kekuatan politik, oleh uang, oleh apapun, yang namanya keberuntungan itu daya kekuatannya nomor 1. Wong sugih, wong pinter, wong duwe kuwasa kalahe karo wong nemu kabejan. Santai ya, monggo sambil didar. Boleh sambil didar. Karena ini nanti tanjakannya lumayan, jadi kalau dar dulu nanti nggak lemes. Kalau kekenyangan paling ya rodo lempoh. Ya, kita lanjutkan lagi sambil ngobrol santai, monggo ya, tanpa mengurangi kemerdekaan panjenengan cuma untuk menikmati hidangan dan unjukan yang ada. Monggo saya persilakan. Saya sambil menyampaikan informasi. Saya ulangi lagi seperti yang disampaikan Ki Ageng Pemangan, dengan istilah wetan kulon kadya gabah den inter. Itu artinya apa ya? Wetan kulon itu kan dimensi yang luas, penunjuk areal yang luas. Di Nusantara ini ya bagian Indonesia bagian timur, bagian kulon itu kadya gabah den inter. Jadi keadaan kehidupan manusia terutama itu akan puntang-panting, rebut urip, rebut ducung. Itu tentu akan mengindikasikan adanya beberapa faktor. Faktor yang pertama tentu saja ada faktor resesi dunia. Ada faktor runyamnya ekonomi dunia yang sedikit banyak bisa mengimbas Indonesia. Itu resiko yang ringan. Kemudian risiko berikutnya dalam kondisi yang sulit seperti itu, kalau masih nanti ditambah dengan adanya bencana alam, tentu saja keadaannya akan menjadi lebih sulit. Apakah ada celah untuk lolos dari itu? Banyak. Dengan cara apa ya? Saya bisanya men-sharing berbagi ke sedulur-sedulur ya, dengan cara ngelmu Jawa, dengan cara wong Jawa menerapkan ilmu Jawa. Ya maaf kalau misalnya panjenengan punya pandangan, oh kan ada ilmu yang lain melalui agama, monggo enggak masalah. Tapi ini yang saya kuasai, paling saya kuasai, dan yang paling penting adalah sudah saya aplikasikan dan buktikan. Ini yang penting. Panjenengan boleh berteori setinggi langit, seluas jagat raya. Tapi kalau ilmu itu tidak pernah diaplikasikan, bagaimana panjenengan bisa menyaksikan buktinya? Sedangkan wong Jawa iki kan jawabe nyatane. Wong Jawa iki kudu jiwane kajawa, kudu iso bener-bener
antara apa yang kita sadari dan pahami secara spiritual, secara batin, itu juga sama kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Barulah kita akan membuktikan, oh ternyata benar ya, orang kalau rajin marak sowan kepada leluhur, itu akan sulit untuk dicelakai orang lain. Catat ini ilmu yang nyoto. Dan biasanya sing nyelakai malah cilaka diri. Karena apa? Ya kalau kita mau bikin ini terus rumusnya gimana kok bisa begitu? Mari kita kembangkan Pangkur 12 bersama-sama. Serat Merdotomo biasa dalem yang Gusti Mangkunegoro yang jumeneng kaping sekawan, pupuh pangkur podo kaping 12. Sapantua yuduning ya mangulang ilmu bangkit bangkit nikah remamu yen mangkono kena sinebut wong sepuh lire sepuh setya awas rorone tunggil sapantuk wahyuning Allah, bukan wahyuning Allah ya, bukan wahyuning Allah, bukan wahyuning Allah, tapi sapantuk wahyuning Allah. Saya nggak ngarang loh ini, karena saya pernah dikoreksi oleh yang Gusti Mangkunegoro 4 secara langsung. Orang Allah ger ngalah sendika dawuh. Sapantuk wahyuning Allah. Orang wong sing ngalah iki kan dhuwur wekasane. Nggih mboten. Jadi kok iso dhuwur saiki takone piye? Wong ngalah kok malah dadi dhuwur, malah luhur. Malah akan memenangkan di saatnya, di timingnya nanti. Karena apa? Ya kalau awake dhewe itu ngalah, itu sik momong sik ra trimo. Ini kuncine. Wong Jawa iki kan ono sik momong. Bukan wong Jawa saja, wong Nusantara itu ada yang ngomong. Ini dari Mbak Mutiara, Mas Maragaluh, dari Aceh. Aceh itu punya lokal wisdom yang canggih, seperti wong Jawa, yaitu ilmu titen. Keren itu Mas. Iya kan? Keren. Kalau ilmu titen si Romo, sebenarnya saya kenalnya setelah nonton YouTube Romo. Iya, ini ilmu titen apaan sih? Taunya mengamati sesuatu yang terjadi di alam kan begitu kan. Semakin kita amatin, kita bisa ketemu. Pertama lapisan pertama yang terlihat aja. Habis itu di belakang taunya sandiwaranya. Seperti COVID itu kan kalau kita titenin terus, oh ini orang ini nih yang ngerjain nih. Itu dia dari Romo belajar ilmu titen itu. Padahal
Aceh sendiri punya ya mirip seperti orang Jawa. Nah, kenapa Pak Semara Galuh orang Aceh kok cepet banget untuk tertarik tentang ilmu titan ya karena itu. Karena memang masyarakat Aceh itu punya tradisi untuk mengamati dan membaca bahasa alam. Gitu. Nah, jadi ini bukan teori. Sopo sing ngalah guru bahasane. Karena sing ngomong kita itu yang nggak terima. Lah sing ngomong sopo? Ada yang bisa jawab nggak? Yang ngomong siapa? Kita ini. Oke. Tapi saya yakin para dulur-dulur sudah banyak yang paham. Pamomong yang ada dalam diri kita nomor satu, Tuhan yang ada dalam diri kita yang disebut guru sejati atau sukmo sejati atau pancer. Wis sik diarani nek wong filosofi atau wong apa ya tasawuf itu kadang mengistilahkan itu Tuhan yang ada dalam diri kita. Monggo itu juga ya artinya memang begitu-begitu ada. Dan itu merupakan spirit of the universe yang ada dalam jagat cilik. Kalau Tuhan semesta alam itu apa? Spirit of the universe, tapi makrokosmos. Sedangkan kita ini mikrokosmos atau jagat cilik, ya Tuhannya berupa guru sejati. Itu pamomong pertama. Yang kedua, Kakang Kawah Adi Hari-hari. Itu yang lahir nunggal sedino lan nunggal sungi. Itu berupa air tuban dan plasenta atau hari-hari. Makanya Kakang Kawah Adi Hari-hari. Sedulurku papat kiblat. Jadi kiblat kono. Wong Jawa kiblate ora ming papat, ning 8 bahkan 9, ya. Hasta Broto 8. Aku itu menganut 8 arah tambah 1 pancere di tengah sehingga nawasana. Saya mengaplikasikan sampai sekarang sedulur-sedulur di Bali, semeton di Bali. Ya ndak Mas Galuh, udah 5 tahun di Bali. Ya. Nawasana itu bukan dongeng dan cerita karena setiap penjuru mata angin 9 mata angin ternyata ono dewane. Kenapa saya percaya dewa? Karena wis tahu weruh, wis tahu komunikasi, bahkan ada 2 dewa yang pernah rawuh ke rumah. Sinuwun Idul Betara Mahadewa yang menjaga di Pura Barat, Satkayangan sisi barat, dan Dewa Wisnu. Ternyata ada bener. Ning bedone nek karo leluhur nek rawuh horizontal gini rawuhnya ya kayak orang ya. Dari samping kanan karena memang orang ya. Tapi kalau dewa sekolah dhuwur Mas turun. Nanti kalau kundur ya juga gitu, kalau kurang naik. Itu bedanya. Mudah-mudahan tak dumake sok kabeh tau roh dewa. Betapa bersyukurnya panjenengan. Luar biasa. Sing sapa temen tinemu. Aku kok ora iso roh leluhur. Ose. Wong dia ono stepe. Dan saat masing-masing orang punya kelebihan panca indera itu ya beda-beda. Ono sing mripat, irung, kuping, perasa, ya kulit. Itu yang dikembangkan panjenengan apa yang paling bakat tuh kalau awalnya saya itu apa basic indera saya yang paling tajam itu justru penciuman. Mulai nongkone 3 kilo nongkono panjenengan mau rawuh, saya udah nyium. Kira tuh apa penguk ya sopo kan gitu. Itu yang panjenengan titeni. Panca indera itu mana yang paling peka, ya udah itu dikembangkan. Nanti kalau sudah yang paling peka itu panjenengan asah, nanti yang lain akan ikut dan bisa saja yang lain nyalip. Saya awalnya dari penciuman. Siapa yang mau rawuh itu udah cium dulu aromanya. Oh, ini apa Kanjeng Ratu gitu loh ya kok. Apa wangi. Nah, nanti pas melihat wangi lebih dulu Kanjeng Ratu langsung. Nah, bener tapi kan kayak gitu klop. Oh iya ya, saling melengkapi. Terus pendengaran. Kita mendengarkan ini aneh suara apa ya kok kayak mengaum, kayak gereng apa. Ternyata setelah
Masa ini setiap jam 2 malam muncul kayak gitu sampai jam 3. Setelah kita cari, kita lacak, ternyata oh itu suaranya siluman. Jadi asik sebenarnya. Nah, dari mengolah rasa, mengolah panca indera itulah nanti panjenengan akan bisa terkabul keinginan untuk berinteraksi, bahkan bisa melihat leluhur. Paling tidak sekarang panjenengan sudah merasakan semua saat leluhur hadir. Kalau panjenengan mengatakan, oh saya belum bisa, saya nggak percaya. Aku tak takon, jujur nanti ya. Pernah nggak kalau malam Jumat Kliwon sebelum jam 12 malam diserang rasa ngantuk yang luar biasa? Sering, ya kan? Ya kan? Biasanya naik malam lainnya lewat jam 00 pun masih seger. Tapi begitu malam Jumat atau khusus malam Selasa Kliwon jam 10 malam wis mbeliat terus koyo tumbang-tumbang terus koyo ambru-ambru. Ya ndak? Berarti kabeh sudah pernah. Itu apa? Itulah induksi dari energi atau frekuensi yang ditebarkan oleh leluhur ketika rawuh. Nah kok bikin ngantuk? Ya jelas, karena apa? Leluhur itu kan membawa vibrasi ketenangan. Vibrasi ketenangan itu menciptakan gelombang otak kita menurun dari beta ke alfa. Seperti panjenengan barusan tadi tak setelke gending-gending mantra, rasanya kan enak ya. Itu menurunkan gelombang otak sehingga lebih ke meditatif. Kenapa tak setelke sih? Yo, saya berharap pas aku ngomong langsung manjing nang ati, karena sing meresapi yang mendengarkan bukan kuping tapi hati. Itu lebih penting. Hati itu bisa mewakili panca indera loh mas. Ya, hati itu duwe mata, duwe kuping, duwe irung, duwe ilat. Ini mau tunjuk dipraktekin, aku tak dilat lemper nganggo hati ya. Orang terus metu halusinasi. Nah, itu ya. Hati gunake muklone wong Jawa pentingnya ngolah rasa yaitu nek wis iso ngolah rasa berarti wis lakune wong Jawa. Setiap saat meditatif. Lah meditatif iki nek disepadankan karo agama liya itu apa? Sembahyang. Orang bisa sembahyang 5 kali, 10 kali atau lebih dari itu monggo enggak apa-apa, boleh. Tapi kalau orang Jawa sembahyang setiap menit, setiap detik, ya itu oke banget. Dalam arti setiap langkah kita itu selalu meditatif. Kita gelombang otak kita itu di-setel selalu dalam frekuensi alfa. Itu akan membuat panjenengan lebih cerdas dari orang-orang sekitar, lebih cerdas, lebih cepat berpikir ketimbang kompetitor. Makanya kalau panjenengan mau licik sidik, ya, seperti ajaran ini Juru Martani, ya. Kalau mau menghadapi orang yang ngulet ini apa, lunyu rembuge atau rodok cerdas, isruh sih nganggo apa, diteror sih fokusnya. Entah jatuh ke asbak kopi reng, ilmu mami. Nong rapat kelima apa, jatuh ke gerunjang, nah pas gerunjang langsung usul apa gitu kan. Ini setuju nggak? Lah orang gagap. Ini masih kaget, harus menjawab setuju apa tidak. Ya seperti itu, karena orang yang masih chaos pikirannya, masih ribet, riweh karena ada di siklon beta itu sulit mikir. Akhirnya apa? Wah bangane bingung, manut. Tapi ya jangan keseringan, ini ilmu sing murape ya. Nek kepepet wae. Nah, terus tadi soal pamomong, kita kembali ke pembahasan soal siapa pamomong kita. Nah, itu kan kita baru bicara tentang kekuatan pamomong yang ada di dalam diri kita. Terus ada nggak pamomong yang di luar diri kita? Eksternal, ada banyak. Siapa dia? Ada yang tahu? Pamomong yang di luar diri kita itu siapa? Ya, ini kembali aku sih ngomong.
Pamomong itu termasuk pasangan panjenengan, bisa suami bisa istri, tidak tergantung gendernya apa, yang dominan ngomong enggak. Bahkan seluruh laki-laki di dunia ini pernah selalu dimong oleh wong wedok, percaya kan? Nah, kayak isi bayi mentil mbokmu. Terus kalah rembug nek babu. Wong lanang ana dimong wong wedok. Ya kan? Makanya kalau pas menjadi pasangan suami istri, gantian suami ngomong istri itu ya itu balas budi. Nyaur utang ning sebisanya. Jadi kalau ada laki-laki yang bisa ngomong bojo, ojo besar kepala. Jangan merasa mampu atau apa namanya powerful, jangan. Iku raspirone dibanding mbok dewi kita, ibu dewi kita itu lebih hebat dalam hal ngomong. Sehebat-hebatnya panjenengan ngomong istri, isih kalah dengan ibu panjenengan. Nah, saya tak boleh iya. Nah, yang saya maksud pamomong di luar diri kita itu baik yang sifatnya nyata maupun metafisik. Nyata itu ya tadi yang saya sebutkan, kedua orang tua kita yang masih hidup, teman, sahabat, orang yang kita tuakan, termasuk mungkin kalau saya dianggap bisa ngomong jenengan, ya monggo saya dianggap ngomong jenengan. Kalau jenengan ditilakain orang, saya kan juga ikut nggak terima, ya nggak? Saya lihat panjenengan ngalah dijajah orang, saya nggak terima. Minimal saya ndongake nyupatani wong sing nyilakani jenengan. Itu ya. Belum lagi kalau kita bicara soal leluhur. Leluhur itu yang ngomong anak keturunannya. Kalau panjenengan merasa saya tidak ada keturunan darah leluhur-leluhur besar di sini, terus gimana dianggap enggak? Gini ya. Leluhur lebih menghargai orang yang nyata-nyata membuktikan diri, berbakti, dan punya rasa sayang hormat pada leluhur daripada anak keturunannya sing mengaku tok ning marak sowan wae ora. Keporo malah ngomong musyrik. Ya wis, nek mati lagi sadar dan nyesel. Ternyata prasangkanya salah besar. Dan sekarang bayangkan, kalau panjenengan itu dimong satu leluhur, dua leluhur, itu daya kekuatannya sudah hebat. Apalagi leluhur besar yang punya kekuatan besar, itu makin hebat. Apalagi kalau panjenengan dimong oleh banyak leluhur di Nusantara, bahkan sampai level kadewatan. Apa bisa ya aku ki ming wong cilik? Bisa. Saya ki ya ming wong cilik. Awakku bobotku orang ngantek 70 kilo dari cilik ya. Nah, kenapa saya tidak jarang mendapatkan perhatian khusus dari para leluhur? Karena saya sudah merintisnya itu lama, puluhan tahun. Saya konsisten mengaturkan sembah bakti dalam situasi kondisi seperti apa, hujan panas nggak saya reken, nggak saya jadi halangan. Saya buktikan. Lintas agama apapun leluhur itu saya nggak pandang, karena saya tahu agama tidak menentukan surga neraka, tetapi dharma kita ini yang menentukan. Ya, akhirnya apa? Leluhur mengulurkan tangan ibaratnya kepada saya. Nah, ini kan menjadi hak istimewa sebenarnya yang kita rintis, kita bangun. Tapi saya tidak mau monopoli ini. Saya tidak mau menikmati ini sendiri. Makanya saya ajak sedulur-sedulur semua, melalui tulisan, melalui video YouTube, saya ajak semuanya supaya apa? Dilo, aku punya jalur khusus, punya anugerah khusus dari leluhur. Kalau panjenengan saya bawa serta untuk marasuan, itu artinya apa?
Ya iki wis langsung lewat pintu gerbang utama. Panjenengan nggak usah melalui prosedur yang banyak. Iki sapa sik arep teko? Iki sapa? Wong endi jenenge sapa kepulane? Kok ndak perlu lagi. Kuwi nggawa anu ra kuwi nggawa surat vaksin dulu misalnya. Ndak perlu. Langsung saya sama mami matur. Eyang, para leluhur, kula ingkang marak sowan kalian sedaya anak-anak kula ingkang saged marak sowan ing wekdal menika menapa dene anak-anak kula ingkang boten saged marak sowan. Ya tak sebutke. Kula sak brayat ini berarti nanti saya dan panjenengan semua, walaupun panjenengan baru pertama kali para pada leluhur, tapi sudah saya rengkuh, saya haturkan langsung ke hadapan para leluhur. Tidak perlu merintis puluhan tahun seperti saya, istri saya lakukan. Jadi gunakanlah kesempatan yang bagus ini untuk menghaturkan sembah pangabekti pada para leluhur, dan jangan lupa nyuwun tambahin sawab berkah pangestu, mohon doa restu dari leluhur. Leluhur itu perantara Tuhan, kepanjangan tangan dari Tuhan, makanya bisa memberikan pangestu. Apalagi leluhur-leluhur yang sudah penuh dengan dharma, menjadi dharmaning ngagesang, menjadi bunga generasi penerus bangsa, Dharma Kusumo. Jadi itu geni apa yang diucap jadi Sabdo Pendito Ratu, apa yang dikatakan terwujud. Nah kalau leluhur menyabda panjenengan yang nyuwun pangestu anggen kula makarya pinaringan sukses lancar, mboten wonten ingkang ngribeti, rawe-rawe rantas malang-malang kutung, lancar sedayanipun dados rezeki kang berkahi. Leluhur paling sawab. Yo, ingsun paringi pangestu nggih. Walaupun panjenengan nggak dengar dan nggak melihat, walaupun saat itu tidak terasa, ning konek Bali, kalau panjenengan merasakan kelaparan ya syukur ya. Ya kuwi tandane panjenengan habis diberi energi yang besar. Nah di daerah ini anak-anakku itu kalau saya ajak, ini mbokne wis sangu duit rada akeh engko bar iku mesti anak-anak dhewe do kaliren, do ngelih gitu kan. Do kelaparan sahabat ya wis habis melaksanakan ritual dawuh leluhur langsung cari warung mangan. Enggak usah ditanya. Nanti begitu di parkiran itu wis rebu ducung disikan masuk ke rumah makan ya ora. Do ngelih. Memang tak ajak nongkot galeh itu di dekat Bandara Adi Sucipto. Itu kan paling hebat dalam hal membuat lapar. Bahkan sampai kaki kayak dilolosi ototnya itu. Jalan yang melempoh. Itu keluar dari pasarian Kot Galeh, tempat Kanjeng Panembahan Puruboyo 1-4. Itu udah wajahnya sudah kayak memelas itu. Ya udah, kita kan baca situasi. Udah langsung cari ini ya. Kita menuju ke sana misalnya. Rumah makan sana, ya udah. Tahu semua lah. Itu karena ya itu habis diberi pangestu leluhur. Pangestu itu ya bisa berupa energi, bisa berupa kekuatan atau kebisaan dan lain-lain. Dan itu daya kekuatan itu membuat badan kita, kalau yang masih awal-awal nanti juga akan merasakan, bahkan mungkin lebih lemes dari yang lain. Kok tiba-tiba kok pegel-pegel itu. Terus ada lagi yang perlu diketahui, apapun yang terjadi, misalnya panjenengan merasakan kok kurang menyenangkan, waduh nanjak tinggi tanjakannya cukup tinggi, sekali-kali jangan pernah gerenengan. Gerenengan itu apa? Ya gersulo atau apa namanya? Mengeluh. Jangan pernah mengeluh, karena nanti nek didukani leluhur ditegur kontan. Perlu dicontoh ya? Ya perlu contoh. Dulu jam 1 siang kan
naik sini kan panas banget landing. Mami, wah panas tenan nih man, panas tenan nih mas ini. Cepet ayo. Waduh capek tenan nih. Cuma gitu, memang panas banget. Gak ada yang denger, ya cuma bisik-bisik. Pas pulang, mobil nggak bisa di starter, berkali-kali nggak bisa di starter. Terus kita keluar dari mobil, Kanjeng Ratu Batang ngendika, sok meneh nek marak sowan ora sah gerengan ya kan. Ya langsung sungkem. Kita minta maaf langsung kepada Kanjeng Sultan Agung, Kanjeng Ratu Batang. Begitu minta maaf, starter lagi sudah langsung bunyi. Kenapa kita diberi teguran itu? Biar kita bisa cerita ke sedulur-sedulur semua. Nyoto itu. Makanya jangan sampai panjenengan gerenengan gerundelan. Diterima dengan ikhlas. Kok jari kok ngeribeti buat melangkah ke atas, capek angel gitu. Wah, mbok risi, mbok mau mbok celana panjang ora oleh. Jangan pernah seperti itu. Ya, mudoroso. Kalau panjenengan mau bicara mau apa sing apik-apik wae, yang positif, yang penuh harapan, bagus itu. Siapa tahu apa yang panjenengan ucapkan itu pas klik dengan waktu dan ruang yang tepat sehingga menjadi itu geni. Apa yang panjenengan ucapkan terwujud. Nah, aku saya tua, saya bahagia. Makin tua makin bahagia kan gitu. Sudah. Mumpung nok, ayo dong prihatin tirakat. Mumpungan marsudya. Tak tembangke, saya ini tidak kedawan wong wis sinom. Sambil didar toh monggo. Iya loh. Sambil didar dan sesi berikut ini saya akan menjelaskan sesuatu yang sifatnya teknis. Monggo, ini sudah ringan materinya. Monggo sambil didar, sambil kerusak-kerusuk tidak masalah. Ini nasi bakar, terus ada apa ini? Agar-agar. Ini nasi bakar nih yang bikin Mbak Yani. Mana Mbak Yani? Ngacung. Oh, di belakang. Rasake dhewe enak ini. Nah, nanti bagi sedulur-sedulur yang belum pernah ikut marak sowan ke leluhur agung, ya inilah tata cara kita mengenakan busana Jawa. Ini sudah standar yang ditetapkan oleh keraton ya seperti ini. Kalau nggak begini nggak boleh masuk. Kalau yang perempuan juga tidak pakai kerudung, tapi pakai apa namanya sanggul, terus pakai kemben kain, ya itu seperti itu. Tapi selendangnya nanti kalau pas marak sowan atau pas kita naik, samuhun selendangnya dilepas. Jadi nanti pakai kemben kain jari gitu. Terus nanti kita akan keluar dari sini ke kiri. Di tangga naik depan Gepuro itu ada kuburannya siapa om sing dijajak itu? Nah, Bupati Dronoto itu yang dulu mengkhianati Kanjeng Sultan Agung saat beliau menyerang Batavia dengan membocorkan informasi ke company. Akhirnya semua persediaan makanan dibakar, dihancurkan oleh Belanda. Akhirnya terpaksa Kanjeng Sultan Agung menarik mundur seluruh pasukan sehingga terjadi penyerangan yang kedua dan berhasil mengalahkan Belanda. Nah, nanti naik akan ketemu bangsal Sapit Urang. Ada kanan kiri bangsal itu namanya bangsal Sapit Urang. Yang sebelah kanan itu bagian apa Kasunanan Solo, yang sebelah kiri bagian Kasultanan Ngayogyakarta. Jadi nanti abdi dalamnya pun beda customnya. Kalau yang Jogja ya seperti ini, terus kalau yang Solo nanti pakai beskap. Sebenarnya panjenengan boleh mau pakai beskap atau mau pakai peranahan ala Jogja atau ala Solo boleh, bebas nggak masalah. Yang penting menggunakan paugeran ini. Nah, nanti pada saat
kita mau naik, sendal kita lepas di situ atau lepas di sini aja juga tidak apa-apa. Dan ini nanti bersirakan di sana, nanti di sini aja ngelepasnya kita nyeker ke atas. Nanti pas mau naik itu ada gentong kanan kiri, ya kan? Kiai mendung sama, nanti dibaca lagi di situ, aku lagi. Nanti di situ naik sedikit, kita jongkok untuk sungkem, jadi seperti ini. Nanti sungkem bisa per baris atau barengan, pokoknya begitu mendekati gerbang sungkem itu esensinya itu adalah untuk memberikan penghormatan pada leluhur. Kalau pada komandan kan begini, kalau tentara. Tapi kalau pada leluhur, gimana Ruben sungkemnya? Nah seperti itu. Nah ini anak Jakarta ini keren ini di Kebayoran Baru, tapi ngerti banget. Orang Jakarta yang ngerti blusukan desa itu yang keren. Tapi kalau orang desa ngerti blusukan Jakarta lah sudah biasa mas. Ini yang keren ya. Dan tidak mau kepaten obor, jadi kehilang putus mata rantai kepada leluhur ya terus disambung. Ini anaknya Mbak Mirna dari PB5. PB5 di atas ini. Nanti begitu naik pas mau ke paling atas di tempat Kanjeng Sultan Agung, nanti sebelah kiri ada kotakan itu tempat palinggian Kanjeng Ratu Kidul. Jadi di situ nanti kita pas jongkok, itu kita jongkok sungkem dulu di palinggian, tapi bukan istilahnya bukan nyungkemi sesuatu yang nggak ada, tapi batin kita itu dikoneksikan ke sungkem kepada beliau Kanjeng Ratu Kidul kan gitu. Terus nanti pas mau masuk kita sungkem lagi, tapi yang ditatap itu mahkota yang ada di atas bangunan ini, di puncak bangunan Kanjeng Sultan Agung. Nanti mahkotanya itu mata kita menatap mahkota itu sambil sungkem. Setelah itu baru masuk. Nanti di dalam ada yang menunggu kita. Baru kita nanti masuknya, karena ini banyak orangnya, ada berapa ya kira-kira mas? 70 ada. Nanti karena ruangannya itu enggak luas, jadi nanti saya mohon masuknya itu 66 ya, jadi nanti 10 kloter 66. Nah ada kecil ya bisa tambah supaya di terlalu dalam tidak pengap. Nanti pas di samping kanan pusara Kanjeng Sultan Agung yang mengaturkan sembah lagi, kemudian baru nabur bunga dari kaki ke kepala. Ini doa kan, progres orang hidup itu progres, bukan dibalik. Terus bunganya ini juga saya kira cukup banyak, tapi sebaiknya juga bisa mengukur ya, menaburkan jangan terus kemudian merakup sawe-wae ben berkaya-kaya, bukan begitu caranya, tapi ya ala kadarnya aja, wajar. Karena kita siapkan ini sudah cukup banyak. Terus sebelah kiri Kanjeng Sultan Agung itu ada celah tanah batu putih yang celah, itu namanya Siti Wangi, tanah yang beraroma wangi. Kenapa wangi? Itu bukan karena dikasih parfum, bukan juga karena tanah yang dicuplike saka Mekah itu bohong, itu mengargo ngesot ke wong Jawa. Cerita yang sesungguhnya dan bisa dikonfirmasi kepada Kanjeng Sultan Agung, Kanjeng Ratu Batang, pure valid 100% tidak salah. Tanah itu dulunya tempat menancapnya pusaka Kanjeng Sultan Agung yang bernama Bramastio Lungit Panah. Ketika dilepas panah itu, anak panah melesat mencari di mana nanti beliau Kanjeng Sultan Agung dikebumikan. Nanceplah di situ. Pas tanahnya itu wangi. Nah nanti di situ panjenengan nyedot tanah itu, posisinya sujud sungkem sik ya. Terus nyedot 3 kali boleh, 7 kali boleh, tapi ya jangan terlalu lama karena kasihan yang ngantri. Wangi, sedot, keluarkan lewat mulut. Itu ada daya kekuatan biar merasuk ke dalam jiwa raga panjenengan.
Setelah itu keluar, mundur saja keluarnya, karena kan pintunya kecil sedikit, mundur saja. Terus sungkem, baru pindah nyekar ke Kanjeng Ratu Batang yang ada di sebelah. Permaisuri atau Garwo Padmi Kanjeng Sultan Agung. Di situ panjenengan nyekar seperti biasa, sungkem dulu, dan kemudian dilanjutkan ke sebelahnya, dibuka. Oh, enggak usah ya, nanti enggak kelamaan. Nanti di situ ada makamnya, batu nisannya Dalang Soponyono dan Nyai Mbang Repek. Dalang Soponyono itu masih leluhurnya Dalang Panjang Mas, tapi itu masih keturunan dari Ki Juru Martani, Ki Juru Piting, terus Dalang Soponyono, Dalang Panjang Mas. Nah, di sampingnya ada Nyai Mbang Repek, itu sinden yang hebat yang semasa kerajaan Mataram Kanjeng Sultan Agung. Ini penting, terutama bagi panjenengan yang suaranya beliru atau fales banget. Rasa sudah guyu ya, oke saya sudah fales. Kalau mau belajar kepada Mas Fatoni bisa nanti belajar supaya enggak fales, enggak supaya biar fales itu. Nah, jadi nanti di situ silahkan nyuwun pangestu eyang, nyuwun dilpun lunturi ngelmu nembangipun supados gurung kula suwanten kula niki mboten fales. Itu ke Dalang Soponyono dan Nyai Mbang Repek. Wong terbukti kok, itu anak-anak itu banyak yang sembuh dari kefalesan. Banyak yang sembuh. Diam-diam tak rungokke lho. Kok wis do ilang fales lah iki. Wis do peng-pengan anggere marak Suwanong Imogiri mesti nyuwun dioperasi laringnya itu. Ya. Terus nanti pas sudah di situ saja, nanti kita bareng-bareng turun, nanti kita nyekar dan nyalai dupa di Palinggihan Kanjeng Ratu Kidul. Habis itu udah turun. Terus di sini nanti sinuwun Pakubuwono 3, 4, 5. Terus 6, 7, 8 ada di sebelah sini, kaping 6. Atau disebutnya sinuwun bangun topo, bentur kapane, eyange canggah nami. Selain Gusti Mangunkurupan. Kiranya ada yang perlu ditanyakan? Nggak usah ya. Nanti habis ini, kalau memang panjenengan mau ada sesi tanya jawab dan mungkin ada sedikit latihan, monggo. Kalau tidak, buru-buru akan saya layani setelah Marak Suwan. Dan sekaligus sekarang saya umumkan, kita bantingan iuran untuk sedekah para abdi dalem sepantasnya. Yeah. Kalau seikhlasnya, ambok wong paling pelit di dunia pun kalau memberi pasti ikhlas. Percaya enggak? Ya kan? Mula kalau saya bilang bukan seikhlasnya, ning sepantasnya. Gitu. Monggo. Nanti ada kantong ajaib ini. Tunggu. Kalau pas monggo. lupa tidak bawa, tidak apa-apa. Ya, kalau lupa tidak bawa, tidak apa-apa. Tidak wajib, tidak harus, tapi hanya yang siap mawon, ya. Yang siap mawon. Ini sebagai tondo tresno kita kepada para abdi dalem, sebagai bentuk terima kasih kita kepada para leluhur, ya kita ganti memberikan belas kasih tondo tresno kepada para abdi dalem. Itu aja. Dapatnya berapa, Mas? 4.267.000. 267. Matur sembah nuwun sedulur-sedulur semua, inilah bentuk dari cinta kasih kita kepada leluhur, yaitu kita ganti merawat abdi dalem. Morada kalian para abdi dalem nyuwun sekedap mriki. Tidak mriki, Pak. Nika lho, Pak. Menika sedekahipun pikantuk 4.317.000. Nah, menika monggo kangge ingkang sulul langkung kathah nggih, Pak.
margi ingkang menapa bangsal mriki ingkang kandhenan ora abdi dalem ingkang bangsal kaping gangsal dipun katahi. Nggih. Lajeng ingkang Solo nggih dipun katahi. Bentenaken. Pun bentenaken. Lajeng mangke ingkang Yojo. Monggo anu kebijaksanaan para abdi dalem kemawon anggenipun bagi. Kula mewakili para abdi dalem mriki lan Surya KKS utawi Kadang Kadian Sabda Langit ngaturaken sembah nuwun ingkang tanpa pemindhan dene sedaya ingkang rawuh peduli utawi memberikan maringi donodriyah kangge kesejahteraan para abdi dalem Imogiri mriki. Mbah nuwun. Mbah nuwun mugi-mugi ora luka malah tebak. Amin. Nggih. Dalem mangkili abdi dalem Surakarta menapa dening Ayodya menika sampun kaparingan dono kagem perawatan, kagem kesejahteraan entenipun namung ngaturaken sembah nuwun para ingkang paring dono mangke kajengipun pun bagi-bagi kersanipun Ndara Kakung Ndara Putri pun damel ndosuk nggih Ndara mboten pun bagi Raden adil ning mboten sami nggih to nggih Adil itu tidak harus sama nggih Mbah nuwun mangke badhe marak Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyakrokusumo mangke saged pun dereken nek sampun sedaya samekta monggo macam mriki. nggih mangke rak suwanipun Kanjeng Sinuwun Sultan Agung rumiyin nggih mbok bilih sampun samekta sampun siap abdi dalem sendika matur nuwun. Tidak boleh pakai ini ya, selendang semua tidak boleh. Oh ya, sekaligus mumpung ingat kalau mengenakan perhiasan seperti kalung emas itu atau gelang itu dilepas dulu. Tapi kalau cincin tidak apa-apa, anting-anting tidak apa-apa. Tapi itu yang utama gelang, kalung. Nah, kalau bukan kalung emas, bukan gelang emas tidak apa-apa. Kalau gelang merah ini malah tidak apa-apa. Loh, malah yang belum mengenakan gelang merah dan ingin memakai gelang merah itu bisa membuat sendiri, beli benangnya kemudian digawe ke ampar itu loh, digosok gitu. Itu dawuh Mahapatih Gajah Mada seperti itu. Tapi kalau nggak bisa ya bisa beli di toko online shop itu banyak. Itu harganya mulai 2.000 sampai yang 70.000 juga ada. Kalau mau nyari di situ, kata kuncinya cukup gelang merah atau gelang merah benang atau gelang kebunan. Itu simbol merah itu kan simbol warna kebesaran Majapahit. Karena yang dawuh ya beliau Mahapatih Gajah Mada. Ini ya sudah dibuktikan semua, banyak testimoni anak-anak yang pakai gelang merah ternyata benar. Sakti tiba-tiba tansah nemu bejo, tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya, selalu dilindungi dari segala macam mara bahaya dan mudah mendapatkan keberuntungan. Dan sampai hari ini juga belum ada dawuh atau perintah Mahapatih untuk selesai atau melepas. Jadi masih tetap kita kenakan terus. Kalau dipadu dengan pernik-pernik atau hiasan, ya kalau cuma 1-2 hiasannya masih nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu rimbun pernik-perniknya ya sebaiknya jangan, yang polos-polos saja sesuai dawuh. Jadi mengatakan kita bisa persiapkan kalau yang belum dar nanti mau dilanjutkan setelah pisuanan kita sarasian lagi, monggo nanti dare monggo minumnya juga nanti bisa dilanjut, nanti bisa ngantri nggih ingkang mungkin saking mriki sampun baris 22